Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali bersama kita di Night Call Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bersama saya Pendeta Devi Oktavianita Bawaledanci, Pendeta Jemaat GPIB Sumber Kasih. Sebelum kita memulainya, mari kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sepanjang hari yang Engkau sudah berkati. Dan malam ini kami merindukan Engkau memberikan kami hikmat kuasa Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu mendatangkan berkat sukacita sepanjang malam ini. Berkati dari awal sampai akhirnya, sehingga kami semua memperoleh kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Petrus 2 ayat yang keempat sampai yang ke-10 yang menyatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini? Bagi saya, pembacaan Alkitab pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang kekuatan kuasa Allah yang besar, tentang kedahsyatan kuasa Allah, mulia, ajaib, tidak dapat dibandingi dengan apapun juga. Bayangkan, dengan kuasanya yang besar, Allah dapat menyelamatkan kita. Dan dengan kuasanya yang besar itu juga, Allah dapat menentukan apakah kita binasa atau tidak. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, kalau saya tahu begitu besar kedahsyatan kuasa Allah, di mana keselamatan dan hukuman kekal ada di bawah tangan kuasanya, masihkah saya berani melawan perintahnya dan kehendak Allah ya? Tentu saja saya semakin tidak berani dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dengan pimpinan dan kuasa Tuhan yang menuntun. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pasal 2 ini kita diingatkan melalui surat Rasul Petrus ini akan adanya
guru-guru palsu di tengah-tengah kita umat Allah dengan pengajaran dan tingkah laku yang membawa kebinasaan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Pengajaran yang salah membawa pada tingkah sikap hidup yang salah yang akan mendatangkan murka Allah dan hukuman yang besar. Pembacaan kita 4 sampai dengan yang 10 ini mengingatkan dan membawa pada nasihat oleh Rasul Petrus bahwa akan ada saatnya semua orang bahkan makhluk sorgawi, malaikat akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Apakah itu ketika kita melakukan hal yang baik dan benar atau yang salah? Semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hari penghukuman dan saat penghakiman diungkapkan oleh Rasul Petrus bahwa makhluk surgawi, malaikat sekalipun tidak luput dari penghukuman dan penghakiman jika berdosa dan mereka berada dalam api neraka. Pada zaman Nuh kita diingatkan bagaimana air bah atas dunia orang fasik didatangkan sebagai hukuman. Dan pada zaman Abraham, ya, Lot, Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api. Kedahsyatan hari Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang-orang fasik yang meninggalkan jalan Tuhan dan melakukan kejahatan. Tapi kasih setia dan kasih sayang Tuhan menyelamatkan orang benar. Di mana Nuh dan 7 orang lainnya sebagai pembawa berita keselamatan, pembawa peringatan untuk bertobat, dia selamat. Dan Lot yang melakukan kebenaran di zamannya diselamatkan oleh Allah. Jemaat Tuhan, nasihat dan peringatan sudah banyak kita dengar dan disampaikan kepada kita melalui pembacaan Alkitab, pemberitaan firman Allah dalam ibadah, dalam renungan, tulisan, dalam sabda-sabda yang ditulis gitu ya, sabda bina umat, dan bahkan di night call, morning call gitu ya, media sosial lainnya, banyak yang sudah memperingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, firman Tuhan nyata di dalam pergumulan kita, dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, ya, di mana pencobaan, pergumulan datang silih berganti. Terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Terkadang kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Dan tawaran-tawaran dunia untuk menyelesaikan masalah kita begitu banyak dan besar. Tidak jarang kita jatuh di dalamnya. Seperti misalnya pencobaan-pencobaan yang berat ketika kita berada di masa pandemi yang belum berakhir. Dengan varian-varian yang barunya. Kita mengingat ternyata kita kecil. Tetapi kita punya Tuhan yang besar dengan kuasanya yang maha besar. Kita dapat mengandalkan Tuhan dan pertolongannya. Kita dapat mencari Tuhan, datang kepadanya minta perlindungan dan kasih-Nya. Untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di dunia ini. Tengah tantangan global, di tengah ancaman kesehatan kita di masa pandemi COVID ini, di tengah kehidupan ekonomi yang sedikit banyak mulai kita rasakan lagi kerapuhan yang kita alami saat kita menghadapi banyak orang. Godaan-godaan LGBTQ, bahkan kemajuan-kemajuan teknologi tidak hanya berdampak hal baik
positif, tetapi juga berdampak pada hal-hal yang negatif. Tetaplah setia dan tekun melaksanakan kehendak Allah, bukan karena takut menderita atau takut dihukum, tetapi karena kita merespon kasih sayang Allah. Ia telah menahan murka atas dosa kita. Sebaliknya, karena sayangnya Ia mengampuni kita. Ia tidak membiarkan pergumulan dan tekanan kehidupan kita membuat kita terus berada dalam ketakutan. Tetapi dengan kekuatan kuasa-Nya, kita diberikan pengharapan, iman yang teguh kepada Tuhan, dan dapat melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Kuasai diri kita dengan kuasa Tuhan. Allah berkuasa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Ajaib caranya menolong dan menopang kita. Semua yang kita rasa berat dibuatnya jadi ringan, bukan karena perkara itu ringan, tetapi karena kekuatan Allah membuat kita sanggup menanggungnya. Semua semata-mata karena kekuatan kuasa Allah yang menolong dan menopang perjalanan kehidupan kita. Allah tahu yang kita alami dan rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu, datanglah kepada Allah dengan keyakinan yang teguh bahwa Dia akan menolong, dan tepat pada waktu Tuhan kita akan sanggup melewatinya dan menang atas segala percobaan dan tantangan kehidupan kita. Allah yang sayang kepada kita, orang percaya, Allah akan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk tidak putus asa, untuk tidak merasa tak berdaya, tetapi kuasa Allah memampukan kita untuk berharap dan terus percaya dengan tidak menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, ketekunan, kesetiaan, keyakinan iman yang teguh memberi semangat baru, daya juang yang baru, dan ketetapan hati untuk bertahan pada kebenaran melalui firman Allah. Semangat, hikmat, kita mampu menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan menang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kepada kami hikmat dalam memahami kebenaran firman-Mu, agar hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju pada kehendak-Mu. Selidiki kami, lihatlah kedalaman hati kami, agar kami boleh didapati sebagai umat-Mu yang melakukan kebenaran sesuai dengan perintah-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dengan bijaksana menghadapi tantangan dan pencobaan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan di malam hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya hari esok menjadi hari yang lebih baik, hari yang penuh pengharapan, hari baru yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan, biarlah malam menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh bersyukur dalam segala perkara, dan dapat beristirahat di dalam tidur yang nyenyak dan mimpi indah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini. Amin.